Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu dari Labala. Kami sedang di rumah jabatan Wakil Bupati Lembata di Leuleba. Dan beliau ini datang jauh-jauh dari Labala. Ini jauhnya Labala dari sini berapa kilometer? 100 lebih. Ya, 100 lebih. Memang kemarin kita ke sana agak jauh, sehingga kita berangkat dari pagi baru tiba siang menjelang sore di Labala. Pertemuan kemarin itu memang menyisakan beberapa hal yang penting untuk diteruskan, diklarifikasi, dan beliau ini hanya untuk keperluan itu jauh-jauh datang dari Labala menemui saya di Leuleba. Pak Ilyas namanya? Iya. Ya, jadi Pak Ilyas ini turunan Raja Labala. Ya. Turunan ke berapa dari Raja Labala? Yang ke-7. Ke-7. Ya, jadi beliau ini turunan ke-7 dari Raja Labala. Oke. Mengapa Pak Ilyas jauh-jauh datang ke Leuleba hanya untuk menemui kami? Apa hubungan kerajaan Labala dengan Kesultanan Buton? Ya. Terima kasih banyak karena acara kemarin itu saya sangat penasaran sekali, karena selama ini juga saya menunggu kedatangan saudara-saudara saya dari Buton, karena asal usul saya dari Buton. Oh. Dari Buton, eyang saya Raja Sirapaji. Raja Sirapaji? Iya. Raja Sirapaji adalah gelaran dari Wakaka, pendiri kerajaan Buton yang pertama pada tahun 1332 menurut tuturan dari orang tua. Di Labala? Di Labala. Iya, jadi Labala ini terletak di Kabupaten Lembata, di Pulau Lembata, di Lembata bagian selatan. Ya, Pak, selatan. Di Lembata Selatan, itu bersebelahan dengan Lamalera. Ya. Baik. Ada tradisi kaitan Labala dengan Kesultanan Buton yang Pak Ilyas pernah diceritakan oleh orang tuanya. Ya, ada. Ada. Berupa simbol Kesultanan Raja Solor Watan Lema. Jadi yang pertama itu kakak bapak Lauhayong, Raja Lauhayong. Raja Lauhayong. Yang kedua Arik Date Laukera, Raja Lamakera. Oke. Yang ketiga kakak Siang Salang Lamahala, Raja Lamahala. Raja Lamahala. Yang keempat Tuso Gasuk Date Watan Pau, Kota Menanga, Raja Kota Menanga. Lala Labot Bala Lamarongan, Raja Bungsu, Raja Labala. Sesuai dengan simbol yang ada di rumah saya. Oke. Hingga kunjungan Sultan Buton kemarin di Labala, saya sangat penasaran sekali karena saya tidak dapat menuturkan sejarah kesultanan. Sayang sekali, padahal kami juga sebenarnya mengharapkan penuturan bagaimana kerajaan Labala punya kaitan dengan Kesultanan Buton. Iya. Makanya saya rasa hati ini disuruh oleh alam Labala. Iya. Makanya saya sangat penasaran sekali. Walaupun bapak mereka sudah pulang kemarin sore, tapi saya masih penasaran lagi, makanya saya telepon, katanya masih ada di Leuleba. Makanya saya berangkat dari Labala tadi jam 5:30 untuk menemui bapak mereka di sini untuk saya menuturkan sejarahnya Raja Labala. Sejarah Raja Labala yang sebenarnya, eyang saya Raja Sirapaji dari Buton menghuni di Pulau 8 Batan yang pertama. Di mana itu Pulau 8 Batan? Pulau 8 Batan itu bagian barat. Di
Nusa Tenggara ini. Ya, di Lembata ini. Oh, di Lembata. Di Lembata ini. Oh. Dia Pulau 8 Batan itu tenggelam pas diperkirakan sejak tahun 1400-an. Tenggelam. Tenggelam. Oleh banjir atau apa? Air laut. Tsunami. Oh iya. Begitu dia tenggelam, semua peninggalan kerajaan eyang saya, Raja Sirapaji, tidak ada yang diselamatkan. Dibawa oleh banjir. Dibawa oleh air laut. Air laut itu. Hingga yang dia selamatkan itu dia punya orang dengan perahu. Dia bawa pergi perahu, datang sampai di Labala. Jadi kalau kemarin saya tahu, kalau saya disampaikan juga, maka saya tunjukkan juga perahu yang ada di pantai itu. Karena keyakinan nenek moyang kita dulu itu tanah ikan rara bulan. Artinya apa itu? Artinya punya Tuhan itu. Punya Tuhan itu tanah ikan rara bulan. Jadi dari 8 Batan datang di Labala itu, usahakan supaya matahari belum naik. Karena pada zaman nenek moyang mereka itu zaman sumpahan. Kalau kita ke darat matahari sudah naik, kita masih di laut, maka kita jadi batu. Kena sumpah itu. Karena sumpah itu. Ya, makanya saya punya nenek mereka datang dari 8 Batan dengan keluarga 4 orang. Ya. Lama Rongan, Lama Belawa, Maelia Tulolon dengan Maelia Tulangun. Kami 4 itu adalah kerabat dari 8 Batan. Dari 8 Batan. Dari 8 Batan. Yang punya kaitan tadi dengan Kesultanan Buton. Ya. Kerajaan Buton. Kerajaan Buton. Karena waktu itu belum kesultanan. Kerajaan Buton dulu di 8 Batan itu namanya Galiau. 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 Nama orang itu. Nama apa? Nama kerajaan. Organisasi kerajaan. Sekarang dikenal dengan Solor Watan Lema. Solor Watan Lema. Dulu di 8 Batan, moyang mereka di 8 Batan itu namanya Galiau. 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 8 Batan ini di bagian mana? Di bagian dekat Pulau Alor. Oh, dekat Alor ya, berarti ke timur lagi sedikit. Ke timur lagi sedikit. Oh. Kita keluar dari Tanjung Labala itu lewat Raja kemarin kita singgah itu, ikut pantai semua ke sana. Pinggir semua ke sana. Sampai di sini. Sampai di sana. Tinggal puingnya saja di Pulau 8 Batan. Oke. Ada sebuah tinggal pohon beringin. Masih ada? Masih ada di tengah laut. Di tengah laut? Di tengah laut. Masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang. Itulah kenangan kampung eyang yang pertama kali. Wih, menarik. Ya. Itu Solor Watan Lema. Kan 5 kerajaan. 5 kerajaan. Di Lembata kerajaan Labala. Ya. Di Solor itu kerajaan Lohayo. Lohayo. Dan kerajaan Lamakira. Ya. Dengan kota Menanga. Dengan kota Menanga. Di Adonara itu Terong dengan Lamahala. Terong Lamahala 1. Terong Lamahala 1. 1. Oh. Istananya pusat istananya di Sagu. Oh, di Sagu. Adonara Timur. Adonara Barat. Jadi di Sagu ini pusatnya dulu Terong sama Lamahala. 5 kerajaan itu. Oh, 5 kerajaan itu. Solor Watan Lema itu. Ya. Dia di punya Sagu. Dia punya pusat istananya itu di Sagu. Di Sagu itu Adonara Barat. Adonara Barat. Yang di lereng Gunung Ile Boleng itu. Boleng, ya. Oh. Di situ pusatnya itu. Pusatnya. Jadi pusat istananya sekarang punya keadaan juga sudah punah. Dia punya atap di daun alang-alang dengan dinding daun lontar. Karena pohon itu sudah punah, makanya istana itu dibuka jadi tinggal kenangan itu, benteng dengan dia punya pondasi. Pondasi itu tidak disemen. Jadi saya ini penasaran Bapak. Iya. Labala, Leoleba jauh sekali. Iya. Jalanan kondisi kemarin kita lihat juga hancur. Iya, iya. Rusak sangat parah. Iya, iya.
Tapi besar sekali keinginan Bapak mau ke sini, itu apa yang membawa ke sini Bapak? Ada mimpi atau apa gitu? Ada perintah apa gitu? Tadi malam mendapat mimpi. Tadi malam? Seru Eyang, kenapa kau tidak ikut saudaramu? Itu dalam mimpi itu? Mimpi semalam itu. Saya kaget bangun lihat jam 2:30. Oh. Jadi tadi pagi saya telepon Bapak tadi itu. Bapak Wakil? Bapak Wakil tadi itu. Iya. Saya bilang, Sultan masih ada, dengan rombongannya masih ada. Masih. Kalau masih ada, saya mau ketemu. Makanya saya berangkat tadi dari Labala jam 5:30. Karena saya masih penasaran. Karena selama ini saya menunggu. Iya. Saya menunggu sesuai dengan amanat orang tua saya, almarhum. Apa amanatnya itu orang tua? Almarhum bapak saya amanatkan, selama saudaramu belum muncul di Labala, cerita kesultanan ini jangan kau buka dulu. Karena di Labala sini tidak ada orang pegang sumber sejarahnya. Iya. Sumber sejarahnya itu tidak ada. Karena sudah ditelan air bah di 8 batang. Jadi mereka muncul baru kau buka cerita, tutupkan supaya semua berkas data sejarah itu nanti kau ambil di saudaramu di Buton. Saudaramu di Buton? Iya. Itu yang beliau sampaikan? Itu beliau sampaikan. Makanya selama ini, selama saya menunggu ini, saya tidak pernah buka, tidak pernah cerita. Karena saya cerita di masyarakat Labala, mereka tidak ada pegangan sumber sejarahnya. Iya, iya. Makanya dengan kehadiran Sultan Buton kemarin itu dari saya itu membawa sumber sejarah Raja Labala. Tapi sayangnya kemarin saya tidak diberikan kesempatan untuk bisa menuturkan. Bagaimana ceritanya hubungan kerajaan Labala dengan Kesultanan Buton? Karena saya punya gelaran Raja Sirapaji itu, gelaran dari kerajaan Buton yang pertama. Iya. Yang pertama didirikan sejak tahun 1332. Masa Wakaka? Masa pimpinan Wakaka. Iya. Kerajaan yang kedua juga dipimpin oleh seorang perempuan, anaknya Wakaka. Ya, Bula Wambona. Bula Wambona. Iya, iya. Bula Wambona itu nanti dia punya anak itu laki-laki. Ya. Jadi kerajaan Buton yang dipimpin oleh anak laki-laki yang ketiga. Iya. Nah, setelah itu yang ketiga punya anak laki-laki. Iya. Dia memimpin kerajaan yang keempat. Sampai kelima, keenam baru masuklah Sultan Kerajaan Islam. Itu tutur dari orang tua. Iya, ada yang menarik soal Sultan kami di Buton. Sultan yang ketiga, namanya Lasangaji. Iya, Lasangaji. Nama ini sangat populer Iya. di wilayah Maluku, Ternate. Iya. Dan ternyata baru saya menemukan konfirmasinya di wilayah ini juga sangat populer. Iya. Dia ada di Labala. Ada di Labala. Saya bawa. Saya bawa ada di Labala. Jadi bentuk adat di Labala, dia saya jadikan dia jadi Tuan Patinaran. Tuan Patinaran. Tuan Patinaran saat Eyang bawa perahu dari 8 batan itu, dia ditugaskan berdiri di haluan depan. Pinggangnya ada keris untuk menjaga musuh, memusnahkan musuh. Keris itu masih ada di Labala. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Harusnya dikasih lihat kita kemarin. Percecokan pada zaman nenek moyang mereka, kakak dengan adik. Eyang itu namanya Wotu. Wotu? Abangnya itu namanya Watan. Watan? Watan itu pantai. Pantai? Jadi mereka dua percecokan, makanya mereka rebut itu keris. Ade dapat sarungnya, itu ada di Labala itu. Kakak dapat kerisnya. Iya. Ada di Mulan Kera. Di mana Mulan Kera itu? Mulan Kera kemarin kita lewat, ada deker yang
kalinya putih, sungainya putih. Iya. Nah, itu Mulangkera. itu Mulangkera, kampung adiknya. Kampung adiknya. Jadi Sengaji itu, keturunan Sengaji itu dia punya peran menurut sejarah, menurut adat, dia lebih ke agama. Agama. Nah, jadi datang dari 8 Batan itu karena catatan sejarah bahwa dia punya pinggang ada keris. Agama Islam masuk di Labala tahun 1920. Dia ditugaskan untuk sunat umat Islam yang ada di Labala sampai hari ini tugas itu dijalankan oleh turunannya dia. Iya, oleh turunan Lasangaji itu. Turunan Lasangaji. Iya, sampai sekarang ini. Baru-baru. Tapi memang terkonfirmasi Lasangaji itu Lasangaji yang di Buton. Iya. Yang sampai Lasangaji di Ternate di mana atau dari Buton. Dari Buton. Dari Buton. Sangnya makin kuna Iya. di Buton itu. Iya. Makanya kemarin kalau saya tahu itu kan keris yang ada di rumah adiknya kakaknya itu nanti saya minta ke Mulangkera karena dia agama Katolik. Jadi, kalau kita minta dia untuk kita pegang mungkin bisa diizinkan karena sejarah berhubungan dengan Sultan Buton. Iya. Jadi kunjungan kemarin itu untuk mencari tahu di mana tercecer anak cucunya. Lagipun istri saya sekarang juga dari Tomia. Berkeluarga dengan om satu kemarin ada ketemu. Jadi cerita-cerita ketemu. Dia keturunan Lawode. Menarik. Kerajaan Labala itu memang salah satu kerajaan yang tergabung dalam aliansi Solo Ruatan Lema. Iya. Itu perang Portugis tahun 1613 di Benteng Lohayong. Iya. Aliansi ini terbentuk dengan bantuan Kesultanan Buton. Iya, Buton ya. Lalu di situ ada beberapa orang, tetapi salah satu kapitan paling menonjol itu Ratu Loli. Ya, Ratu Loli. Ya, lalu selain Ratu Loli ada juga Boli Malakalu. Boli Malakalu itu punya adik namanya Nini Mandawulu. Iya. Dan ini kosakata semua kosakata dari Buton. Iya. Armada Ratu Loli namanya Kambalawilu. Kambalawilu, iya. Ini kan nama-nama bahasa dari Iya, Buton. iya. Kemudian di Lamahala kalau kita lihat rumah tinggalan Boli Malakalu itu kan di atap bumbungannya itu ada naga. Iya. Kemudian di rumah kepala suku Atamua. Iya. Nah, itu kan ada peninggalan tambur yang dililit kain gitu. Iya. Tapi kain itu sudah rusak iya. diganti kain Lamahala. Iya. Kemudian selain itu ada juga panji, bendera Ratu Loli yang motif gambarnya itu ada naga dan anjing di situ. Iya. Ini menarik bagaimana aliansi ini dibentuk sehingga waktu itu mengalahkan Portugis yang sangat kuat di Fort Henricus di Lohayong. Sehingga Portugis kemudian keluar dari Solor, keluar dari Lohayong, tersisih ke Larantuka dan kemudian menjauh ke Liukisa di timur. Labala ada di dalam aliansi itu. Iya. Mengapa Labala ikut aliansi Solo Ruatan Lema? Karena bersaudara. Hubungannya itu bersaudara. Dulu dibentuk Kesultanan Galiau di 8 Batan. Artinya apa Galiau di 8 Batan? Mereka hubungan saudara tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Hingga yang punya kampung di Pulau 8 Batan tenggelam, dia menuju ke sini. Menuju ke sini bertemu juga dengan saudara empatnya itu. Di sini? Di sini nih. Makanya Lamahala, Lamakera, Lohayong, Kota Menanga, Labala tetap bergabung menjadi satu rumpun. Makanya Sultan Raja Solo Ruatan Lema ini. Raja Solo Ruatan Lema. Kira-kira siapa Raja Solo Ruatan Lema ini? Bukan Syekh Abdul Wahid atau siapa? Mungkin
makanya di saya Sagu, mencari tahu sampai sekarang karena ini di Sagu di Adonara Barat itu ada satu makam iya, yang itu dikeramatkan dan dianggap itu sebagai makamnya Syekh Abdul Wahid. makanya kemarin saya ke Sagu, saya mau tanya, tapi orang di sana yang keturunan Raja Sagu itu dia punya cucu itu Ali Kamba. Apa itu Ali Kamba? Namanya? Namanya apa? Kamba, Arakamba. Ya. Jadi makanya pemakaman satu di Sagu itu karena pusat istananya itu di Sagu. Di Sagu. Jadi Raja Solorawatan Lema ini dia punya pusat istana itu di Sagu. Di Sagu ya. Jadi sultan yang memimpin itu ada di Sagu. Dia yang membentuk aliansi itu. Dia membentuk aliansi itu. Aliansi kesultanan itu. Iya, untuk melawan Portugis Iya. waktu itu karena kalau kita lihat manuskrip Portugis memaksakan Iya. agama Agama. Dan membuat ini kan Solorawatan Lema kan Muslim semua. Iya, Muslim semua. Jadi kerajaan-kerajaan Muslim pinggir pantai. Iya, baru tinggalnya di pesisir pantai semua. Tinggalnya di pesisir pantai. Karena Buton itu memang begitu. Ahli berlayar, berdagang, Iya. dan Raja Laut, pemungkas. Oke, menarik. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Nanti kita memperdalam lagi. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk ketemu besok sebelum kembali ke Lambala. Ya, kami berangkat dari Leoleba pukul 8.30 pagi. Tapi jam 6 kita sudah standby di sini. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga karena saya juga selama ini saya menunggu supaya saya mohon supaya besok lusa itu sejarah saya ini kan sudah ditelan air bah tsunami, makanya saya tinggal badan, tinggal cerita. Ya, saya sudah mendengar ceritanya Bapak dan selain sama Bapak juga saya sudah menemui beberapa orang lain. Tugas saya sebagai yang bekerja dalam mengumpul data begini itu ada banyak yang terkonfirmasi cocok begitu, dan ini menurut saya sesuatu yang menarik. Kunjungan kami ke Lembata itu sebenarnya tidak hanya kunjungan yang selesai begitu ini selesai. Ada sesuatu yang nanti setelah selesai kita selesaikan, yaitu sebuah buku yang akan berisi sejarah perkerabatan Kesultanan Buton dengan kerajaan-kerajaan di Solorawatan Lema. Salah satunya barangkali Labala. Dan informasi yang Bapak berikan ini luar biasa. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak karena selama ini juga saya menunggu karena saya tinggal badan. Saya punya data sejarah tidak ada. Jadi kalau memang saya tidak ada, saya bisa minta tolong dari Kesultanan Buton karena saya kembali ke asal. Baik. Terima kasih banyak.